Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rizal. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 6 kelas D. Di sini saya ingin mempromosikan sebuah barang, yaitu berupa panah. Kemudian promosi ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pemuda Edukasi Agama yang diampu oleh dosen Samsul Hidayat. Dalam proses ini saya akan mendeskripsikan sedikit tentang apa itu panah, kemudian bagaimana panah itu berkembang sampai dengan sekarang ini, dan apa saja pandangan Islam mengenai panah itu. Apakah Islam mengatakan panah itu mubah atau sunnah atau lain sebagainya. Dan dalam video ini juga akan dijelaskan tentang macam-macam produk atau bagian-bagian dari produk panah yang saya buat, seperti ada busurnya, ada kayunya, ada besinya, dan lain sebagainya. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, sedikit deskripsi tentang panah. Panah ini merupakan sebuah alat tradisional yang digunakan sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Alat yang dinamakan panah ini biasanya digunakan oleh orang-orang terdahulu dengan berbagai manfaat. Contohnya seperti untuk berolahraga, untuk berburu, dan yang paling pokok atau urgensi paling penting yaitu ya digunakan untuk berperang. Orang dahulu menggunakan panah ini untuk berperang karena panah ini amat efisien dan amat mudah digunakan untuk berperang, serta hasil yang diperoleh dari menggunakan panah ini jauh lebih akurat dibandingkan senjata lainnya. Kemudian sesuai dengan perkembangan zamannya, panah ini diganti oleh sebuah teknologi yang lebih canggih, atau kita kenal sebagai sebuah pistol misalnya, atau laras panjang dan lain sebagainya. Sampai pada era kontemporer saat ini, panah itu sudah tidak lagi digunakan untuk media melakukan peperangan atau sebagaimana fungsinya dahulu. Namun dengan demikian, panah ini masih bisa digunakan di beberapa aspek dan bidang. Contohnya seperti bidang olahraga, contohnya seperti untuk berburu juga masih ada yang menggunakannya, dan lain sebagainya. Kemudian panah ini selain digunakan oleh orang lain atau orang-orang di luar Islam, panah ini juga identik dengan Islam. Karena pada zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para kerajaan-kerajaan Islam terdahulu, mereka itu menggunakan panah untuk berperang sebagaimana yang lainnya, dan panah itu juga digunakan mereka untuk berolahraga dan lain sebagainya. Di antara manfaat panah dari berolahraga itu, yang pertama dia bisa melatih otot lengan, melatih otot perut, kemudian melatih konsentrasi dan fokus kita pada suatu objek. Itu sangat bermanfaat. Selain itu, untuk peperangan, panah ini merupakan salah satu alat perang yang sangat efektif pada zaman dahulu. Namun sekarang sudah tidak banyak yang menggunakannya, tapi kita masih bisa menggunakannya untuk berolahraga. Dan panah ini dalam Islam itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan. Kenapa? Karena memanah itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan dalam hadisnya, ajarkanlah kepada anakmu itu untuk 3 hal dalam berolahraga. Yang pertama itu berenang, yang kedua berkuda, dan yang ketiga itu memanah. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari sabda Rasulullah SAW ini bahwa memanah itu adalah bagian dari sunnah, dan apabila kita mengerjakannya maka kita akan mendapat pahala darinya. Mari kita hidupkan sunnah yang sekarang ini sudah banyak orang yang lalai bahkan melupakannya. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat atau lebih tepatnya merakit panah yang
saya promosikan dalam produk yang saya buat ini. Yang pertama itu adalah tempat untuk memegang panahnya, atau lebih tepatnya tempat kita untuk meletakkan busur serta memegang panah, kemudian tumpu untuk menariknya. Ini terbuat dari sebuah kayu dan kemudian diapit dengan besi. Kita bisa melihat ini kayu, ini besi. Besi ini digunakan untuk meletakkan bagian lain dari panah tersebut. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ini sebuah panah, bagian dari panah tadi yang dilekatkan di besi tersebut, seperti ini. Nah, ini merupakan bahan dasarnya sepertinya plastik, namun di dalam ini terdapat sebuah bambu. Tujuannya untuk memperkuat dan membuat elastikitas benda ini ketika ditarik lebih lentur. Yang ketiga, busurnya. Busur ini terbuat dari aluminium, runcing di atas, kemudian memiliki seperti sayap di bagian bawahnya, dan ada tempat untuk meletakkan talinya. Ini digunakan untuk meletakkan tali, ini untuk melakukan akurasi tembakan. Serta busur ini terbuat dari aluminium yang ditujukan agar sasaran itu bisa lebih tepat apabila saat kita menembaknya. Jika kita menggunakan kayu maka dia bisa melayang dan lain sebagainya, tapi kalau berbentuk aluminium ini lebih berat, dan jika ditembak itu sasaran yang tepat itu lebih akurat. Yang terakhir adalah tali. Tali ini digunakan tali busur, digunakan untuk menembak dan akan direkatkan ke panah tersebut. Ya, sebagaimana fungsinya kita semua juga tahu bahwa tali tanpa panah, tanpa tali itu tidak bisa menembak. Kemudian saya akan merakit benda ini menjadi sebuah panah. Cara merakitnya, yang pertama kita masukkan panah ini, yang pertama ini, ke dalam lubang yang sudah disediakan, ya, seperti ini. Yang kedua, bagian yang satunya kita masukkan juga. Oke, setelah selesai seperti ini, baru kita mulai dengan memasang talinya sebagaimana busur pada umumnya. Cara memasang talinya seperti ini, masukkan ke dalam lubang. Ini sudah disediakan lubang untuk masukkan tali. Lalu kita masukkan lagi yang sebelahnya dengan cara agak ditekan. Oke, seperti ini. Bila panah ini sudah terbentuk, maka panah ini sudah siap untuk digunakan. Kemudian cara untuk menggunakannya, di sini ada tempat untuk meletakkan busurnya. Lalu kita letakkan busurnya ke dalam tali yang sudah disediakan. Kemudian setelah tepat di sini, kita bisa memulai menarik dan menargetkan ke sasaran seperti ini. Jika sudah selesai, maka kita sudah siap untuk menggunakan panah ini. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan tentang panah ini. Panah ini, sekali lagi saya jelaskan bahwa panah ini merupakan bagian dari sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sunnah itu adalah kegiatan olahraga memanah, tapi olahraga memanah itu tidak bisa dilakukan tanpa panah. Maka dengan demikian saya mempromosikan panah ini. Kemudian saya jual dengan harga ya relatif murah lah, Rp50.000. Barang siapa yang ingin membelinya, saya sarankan untuk menghubungi kontak yang saya taruh di deskripsi di bawah. Kapan lagi kita menghidupkan sunnah? Sekarang sunnah memanah ini sudah banyak ditinggalkan oleh Islam, dan tidak ada salahnya dan patutnya kita bangga kita memiliki panah kemudian kita menghidupkan sunnah. Saya rasa sekian dulu promosi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, kekhilafan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk dibeli panah saya ya.
Karena selain saya membagikan sesuatu yang bermanfaat, saya juga menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia akan bersamaku di surga nanti. Mudah-mudahan kita semua bersama Rasulullah SAW dengan cara menghidupkan sunnahnya, dengan cara membeli panah yang saya jual, dan mempraktekkan olahraga itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.